Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Waalaikumsalam anak-anak warahmatullahi hebat? wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, hari pertama ya di awal bulan Mei. Bulan Mei, maaf. Berapa berapa bulan ya kita nggak ketemu? Aduh, kangen kangen ngomelin kalian. Oke, anak-anak hebat, kalian sebentar lagi sudah akan masuk menjadi siswa baru. Nah, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita kan nggak bisa ketemu ya, kita nggak bisa ngobrol bareng, mengasih bimbingan langsung pada kalian. Jadi dengan cara ini kami mencoba untuk memberi bimbingan. Nanti Bu Puji sebagai pemateri akan eh, apa namanya akan memberikan bimbingan pada kalian. Jadi tolong nanti selama Bu Puji memberikan bimbingan, tolong mic jangan ada yang dinyalakan. Nah, setelah nanti Bu Puji memberi kalian boleh nyalakan mic ya. Langsung boleh tanya langsung, boleh juga nanti tanya lewat kolom chat. Nanti sama Mempiu akan dibacakan seperti itu. Nah, baik anak-anak, yuk sebelum kita mulai kita baca bismillah dulu. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, monggo Bu Puji silakan dimulai. Baik, terima kasih Bu Tiwu atas waktunya. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu guru yang bergabung beserta anak-anakku siswa hebat yang sudah berkenan bergabung bersama di sini. Eh, Izinkan saya pada hari ini untuk memberikan sosialisasi eh, bagaimana penerimaan prosesi jalur penerimaan PPDB di jenjang SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2021. Sosialisasi ini saya sampaikan setelah Bu Puji mempelajari juknis yang diedarkan dari Provinsi Jawa Timur. Semoga bisa membantu anak-anak untuk lebih memfahamkan anak-anak apa yang harus anak-anak lakukan untuk pendaftaran PPDB yang akan berlangsung sebentar lagi. Baiklah. Yang pertama untuk zonasi dalam PPDB Jawa Timur untuk tahun ini sedikit berbeda dengan tahun kemarin. Untuk tahun ini jumlah zona yang ada di Provinsi Jawa Timur itu sejumlah 38 zona sesuai dengan jumlah kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Artinya seluruh wilayah di Kabupaten Jember misalkan itu berarti berada uh, dalam wilayah di dalam zona. Apabila wilayah itu sudah di luar kabupaten itu termasuk di wilayah luar zona. Jadi nanti apabila ada penjelasan wilayah dalam dan wilayah luar, artinya wilayah dalam itu adalah wilayah di dalam kabupaten, sedangkan wilayah luar zona adalah wilayah luar kabupaten. Itu untuk zona. Khusus untuk jenjang SMK, mungkin anak-anak yang berminat di SMK, maka proses seleksi tidak berdasarkan zona. Zona hanya berlaku untuk siswa-siswa baru yang akan melanjutkan ke SMA. Baik, selanjutnya PPDB untuk SMA ini yang saya bahas melalui yang lewat jalur SMA terlebih dahulu. Ini kalau penerimaan jenjang SMA ini melalui 5 jalur. Yang pertama ada jalur afirmasi atau jalur dari keluarga tidak mampu. Yang kedua jalur perpindahan tugas orang tua. Yang ketiga jalur prestasi hasil perlombaan.
yang keempat jalur zonasi, yang kelima jalur prestasi gabungan. Ini untuk SMA. Untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi hasil lomba, anak-anak apabila masuk lewat jalur 3 ini, maka anak-anak hanya bisa memilih satu sekolah saja. Tetapi satu sekolah pilihan, maksudnya apabila anak-anak masuk PPDB lewat jalur yang keempat, zonasi, dan yang kelima lewat prestasi gabungan dari rata-rata nilai rapot semester 1 dan 5, maka anak-anak bisa memilih 3 sekolah pilihan. Apabila anak-anak tidak diterima di sekolah yang pertama, maka otomatis anak-anak akan jatuh ke pilihan sekolah yang kedua atau yang ketiga. Baik. Sedangkan untuk PPDB, jalur SMK ini, kalau di SMA tadi ada 5 jalur, kalau di SMK hanya ada 4 jalur. Yang pertama jalur afirmasi, yang kedua jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi hasil lomba, dan jalur reguler SMK. Jadi tidak ada jalur zonasi untuk di SMK. Baik. Apa itu penjelasan jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, prestasi, dan reguler? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya, ini adalah simulasi pelaksanaan PPDB Jatim untuk SMA. Jadi tahap online yang pertama untuk anak-anak yang masuk jalur lewat afirmasi, pindahan tugas orang tua, prestasi lomba ini di tanggal yang lebih awal. Prosesnya bersamaan untuk ketiga jalur ini, afirmasi, perpindahan tugas, dan prestasi lomba. Kemudian setelah selesai pengumuman untuk ketiga jalur ini, baru dibuka untuk jalur berikutnya, yaitu jalur zonasi. Apabila ada siswa yang sudah mendaftar lewat jalur afirmasi atau jalur pindah tugas orang tua dan prestasi lomba, ini tidak diterima karena hanya pilihannya satu sekolah saja di ketiga jalur tersebut, maka anak-anak yang tidak diterima pada jalur tersebut bisa mendaftar lewat jalur tahap 2, yaitu lewat jalur zonasi. Selanjutnya, setelah jalur zonasi selesai dan ada pengumuman, baru dibuka lagi untuk tahap yang ketiga, yaitu jalur online prestasi rata-rata nilai rapot dan nilai UN tahun 2019. Mengapa ada nilai UN tahun 2019? Karena mungkin untuk PPDB tahun ini juga diikuti oleh siswa yang sudah lulus pada tahun kemarin yang belum melanjutkan. Karena mereka memiliki nilai UN, maka nilai UN juga digunakan untuk proses pendaftaran. Tetapi apabila untuk angkatan sekarang karena tidak ada nilai ujian nasional, maka yang dipakai untuk jalur prestasi rata-rata rapot yaitu hanya nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Baik, sedangkan untuk jalur ini adalah simulasi untuk jenjang di SMK, yaitu hanya ada tahap 1, tahap 2 karena tidak ada jalur zonasi. Penjelasannya hampir sama dengan SMA tadi, hanya kuota di jalur reguler karena tidak ada jalur zonasi, maka kuotanya lebih banyak yaitu 75%. Berikutnya, ini adalah ketentuan umum pendaftaran. Yang pertama, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 13 Juli 2020. Kemudian, hanya diizinkan mendaftar sekali di setiap jalur pendaftaran. Yang ketiga, harus memiliki PIN yang dapat diunduh melalui situs ppdbjatim.net.
Ini juga berbeda dengan tahun kemarin, di mana kalau tahun kemarin pengambilan PIN ini dilakukan di sekolah yang dituju. Sedangkan tahun ini, baik itu pendaftaran maupun proses pengambilan PIN itu dilakukan lewat ppdbjatim.net. Selanjutnya yang keempat, syarat yang keempat, penerimaan peserta didik baru ini tidak dipungut biaya. Yang kelima, bagi yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar ulang juga dilakukan secara online. Bagi yang tidak melakukan daftar ulang, maka dinyatakan mengundurkan diri. Baik, untuk syarat yang keenam yaitu bagi yang telah diterima akan dinyatakan gugur dan jika ditemukan adanya pemalsuan dokumen, apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen. Yang kemudian syarat yang ketujuh yaitu untuk sekolah program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri. Domisili berdasarkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB. Sedangkan syarat yang ke-9 untuk pendidikan inklusi, calon peserta didik hanya bisa mendaftar pada sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara. Itu untuk ketentuannya. Baik, ini adalah pra pendaftaran, mohon diperhatikan. Sebelum pendaftaran dimulai, yang pertama SMP harus mengisi nilai 4 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris semester 1 sampai dengan 5 secara online pada tanggal 27 April sampai dengan 9 Mei. Selanjutnya, setelah SMP atau sekolah memasukkan nilai pada PPDB Jatim, calon siswa baru harus memverifikasi nilai rapor tersebut untuk memastikan nilai yang sudah diinput sekolah itu sudah benar dan tidak ada salah ketik. Jadi peserta didik nanti harus memverifikasi sendiri nilai yang diinput sekolah itu betul atau tidak. Apabila terjadi kesalahan, peserta didik menemukan kesalahan ketidaksesuaian antara nilai rapot yang dientrikan sekolah dengan rapot yang diterima oleh peserta didik, maka peserta didik dapat melapor ke sekolah yang bersangkutan untuk dilakukan pembetulan. Jadi yang melakukan pembetulan adalah sekolah SMP, bukan peserta didik sendiri. Selanjutnya, peserta didik pada tanggal 8 Juni sampai dengan 20 Juni menentukan titik rumah secara online. Ini diperlukan untuk jalur zonasi. Dan yang terakhir, verifikasi titik rumah peserta didik oleh operator SMK juga dilakukan secara online. Baik. Selanjutnya, cara unduh PIN. Untuk sebelum mendaftar, Bu, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, terus deh. Okay. Mic-nya tak matikan barusan punya. Berikutnya, untuk cara mengunduh PIN, sebelum anak-anak mendaftar di sekolah yang anak-anak inginkan, maka anak-anak terlebih dahulu harus mengunduh PIN. Untuk mengunduh PIN-nya, anak-anak bisa login ke situs PPDB Jatim.net dengan NISN dan nomor UN. Jadi untuk mendapatkan PIN, anak-anak harus tahu NISN-nya berapa dan nomor UN-nya berapa.
Kemudian yang kedua, calon peserta didik memverifikasi nilai rapot semester 1 sampai 5, menyatakan bahwa nilai tersebut sudah benar. Yang kemudian, syarat yang ketiga, mengisi data atau mengunggah KK atau surat keterangan domisili. Yang keempat, peserta didik baru mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus. Biasanya saat kalian mengunduh PIN, ijazah itu belum keluar, sehingga nanti anak-anak akan diberikan surat keterangan lulus oleh sekolah. Yang kelima, khusus jenjang SMK, biasanya ada tambahan persyaratan tertentu. Calon peserta didik mengunggah surat keterangan tidak buta warna atau tinggi badannya sudah memenuhi syarat. Yang keenam, mengunduh PIN beserta informasi nilai akhir sekolah. Jadi anak-anak, apabila anak-anak mau mengunduh PIN, sediakan dulu kartu keluarga, surat keterangan kelulusan untuk mendapatkan PIN. Dan pengalaman tahun kemarin bahwa ketika kalian sudah mendapatkan PIN itu belum termasuk pendaftaran, karena ada yang siswa yang tahun kemarin ketika mereka sudah selesai mengunduh PIN itu mereka merasa sudah daftar, padahal pengunduhan PIN ini hanya langkah awal dalam tahap selanjutnya, yaitu proses pendaftaran. Ya, apa itu jalur afirmasi? Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak mampu atau untuk keluarga buruh. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi hanya bisa memilih satu sekolah tujuan. Jenjang SMA dilakukan dari dalam zona seleksinya, sedangkan jenjang SMK seleksi dilakukan dari dalam dan luar zona. 5. Syarat utama jalur afirmasi adalah penerima program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Syaratnya anak-anak harus mempunyai KIP atau kartu Indonesia Sehat atau kartu keluarga sejahtera atau kartu bantuan pangan non tunai. Itu apabila anak-anak mau masuk lewat jalur afirmasi. Kuotanya tapi hanya 15%. Apabila kuota belum terpenuhi, maka dapat menggunakan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari desa. Khusus kuota anak keluarga buruh harus ada tambahan dengan persyaratan tanda keanggotaan asosiasi buruh. Syarat yang ketujuh, peluang kuota 1% distribusi ke wilayah diperuntukkan bagi calon peserta didik dari luar zona perbatasan, dari dalam atau luar provinsi. Yang kedelapan, apabila pendaftaran dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, usia, dan waktu pendaftaran. Yang kesembilan, jika kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota yang masuk akan masuk dalam jalur zonasi. Baik, ini adalah alur apabila anak-anak masuk lewat jalur afirmasi. Pertama, login menggunakan PIN, kemudian memilih sekolah tujuan, mengunggah KIP, KIS, KKB, KBPNT, dan kemudian mengunduh bukti pendaftaran. Jangan lupa setelah mendaftar, anak-anak harus mengunduh bukti pendaftaran sebagai bukti bahwa anak-anak sudah mendaftar. Selanjutnya, untuk jalur perpindahan tugas orang tua, saya tidak terlalu membahas banyak di sini karena jalur perpindahan tugas orang tua di sini diperuntukkan bagi anak-anak yang orang tuanya pindah di luar kota dan harus melampirkan SK mutasi yang dimiliki oleh orang tua. Saya tidak terlalu banyak membahas untuk jalur ini karena biasanya
jarang yang masuk lewat sini. Ini mekanismenya, memilih satu sekolah tujuan, kemudian mengunggah SK mutasi orang tua, yang ketiga mengunggah bukti pendaftaran. Baik. Selanjutnya yaitu jalur prestasi hasil lomba. Apabila anak-anak memiliki prestasi hasil lomba yang dibuktikan dengan sertifikat minimal tingkat kabupaten, maka anak-anak bisa memilih jalur lewat prestasi hasil lomba. Syaratnya apa saja? Ini adalah ketentuannya. Yang pertama, pembagian kuota 2% untuk prestasi akademik dan 3% untuk prestasi non-akademik. Jika kuota akademik tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke non-akademik dan sebaliknya. Kemudian, peserta didik dapat memilih satu sekolah tujuan. Sama seperti jalur afirmasi tadi, hanya bisa memilih satu sekolah tujuan. Untuk jenjang SMA, seleksi dilakukan dari dalam zona, sedangkan jenjang SMK, seleksi dilakukan dari dalam dan luar zona. Jika kuota pada jalur ini tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke kuota jalur zonasi. Baik. Ini adalah alurnya, yaitu siswa memilih sekolah tujuan, kemudian mengisi data prestasi dan mengunggah data dokumen prestasi, kemudian mengunduh bukti pendaftaran. Ini adalah prestasi contoh-contoh apabila prestasi yang bisa diakui untuk jalur prestasi hasil lomba. Penghitungan skornya saya lanjutkan. Nah, ini yang paling sering dipilih oleh anak-anak, yaitu lewat jalur zonasi. Kuotanya sangat banyak, minimal 50%. Apabila anak-anak berada pada jarak yang tidak terlalu jauh dengan sekolah yang anak-anak tuju, maka saya sarankan anak-anak bisa memilih pendaftaran lewat jalur zonasi. Syaratnya apa saja? Yang pertama, jalur zonasi adalah jalur penerima calon peserta didik jenjang SMA dengan prioritas jarak domisili. Semakin dekat jaraknya dengan sekolah, maka presentasi penerimaan semakin besar. Yang kedua, sekolah dalam zona dapat menerima pendaftaran dari dalam dan luar zona juga. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih 3 sekolah tujuan. Misalkan anak-anak yang pertama, pilihan pertamanya SMA Kalisat misalkan, yang pilihan keduanya SMA Pakusari, yang ketiga mungkin pilihannya SMA Mumbul misalkan ya. Otomatis nanti ketika tidak diterima di Kalisat, anak-anak akan diterima mungkin di Pakusari. Kalau juga Pakusari sudah penuh, maka akan dimasukkan ke pilihan yang ketiga. Jadi pilihan yang pertama pastikan itu adalah sekolah yang paling anak-anak inginkan. Syarat yang keempat, sekolah pada kabupaten kota perbatasan provinsi dapat menerima pendaftaran dari luar provinsi juga. Yang kelima, kuota peserta didik penyandang disabilitas untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi paling banyak 3 kursi. Baik, ini syarat-syarat umum. Saya lewati saja. Berikut mekanisme daftar jalur zonasi. Yang pertama, anak-anak harus login situs ke ppdbjatim.net menggunakan PIN yang sudah diunduh dan nomor ujian nasional. Kemudian anak-anak memilih 3 sekolah tujuan yang anak-anak inginkan. Yang selanjutnya, mengunduh bukti pendaftaran. Ini adalah ringkasan alur pendaftaran jalur zonasi. Berikutnya, jalur yang kelima yaitu jalur prestasi, tapi bukan prestasi hasil lomba, melainkan prestasi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang sudah diinput oleh sekolah. Ya, ini syarat yang pertama, ketentuan yang pertama adalah gabungan rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 5 yang dimaksud prestasi di sini dan nilai ujian nasional tahun 2019 ini untuk yang angkatan tahun sebelumnya.
Syarat yang kedua, sekolah dalam zona dapat menerima pendaftaran dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Ketentuan yang ketiga, juga calon siswa baru dapat memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Sisa kuota jalur zonasi akan masuk dalam jalur ini. Ini adalah alurnya. Anak-anak sama seperti yang jalur yang zonasi, anak-anak harus login dulu ke ppdbjatim.net menggunakan PIN dan nomor UN. Kemudian memilih 3 sekolah pilihan. Terserah apakah semuanya ketiganya sekolah tersebut ada di dalam zona, artinya di dalam Kabupaten Jember, atau dua-duanya ada 2 di dalam zona atau 1 di luar zona. Ingat ya, maksud di dalam zona ini adalah di dalam Kabupaten Jember, sedangkan di luar zona ini luar Kabupaten Jember. Kemudian anak-anak mengunduh bukti pendaftaran. Baik. Ini khusus untuk anak-anak yang mendaftarkan di SMK karena tidak ada jalur zonasi. Berikut adalah ketentuannya, bahwa nilai yang digunakan adalah nilai gabungan rata-rata rapot semester 1 sampai 5 dan rata-rata nilai UN tahun 2019. Kemudian seleksi dilakukan dari dalam dan luar zona. Yang ketiga, dapat memilih 2 kompetensi keahlian pada 1 sekolah atau di sekolah yang berbeda. Misalkan seperti ini, anak-anak mau masuk ke SMK 2 Jember, mengambil jurusan mesin. Pilihan keduanya itu bisa tetap di SMK 2 Jember, tetapi program keahlian yang lain, misalkan bangunan, itu boleh. Atau juga anak-anak untuk 2 sekolah pilihan ini dari 2 sekolah yang berbeda juga boleh. Jadi untuk SMK bisa memilih 2 kompetensi keahlian pada sekolah yang sama ataupun di sekolah yang berbeda. Selanjutnya, sisa kuota jalur zonasi akan masuk ke dalam jalur ini. Baik, ini adalah prosedurnya. Anak-anak yang mau daftar di SMK ini login ke situs ppdbjatim.net menggunakan PIN dan nomor UN. Kemudian untuk jenjang SMK memilih 2 kompetensi keahlian di sekolah yang berbeda atau di sekolah yang sama. Kemudian mengunduh bukti pendaftaran. Ya, mohon diperhatikan untuk tanggal-tanggal yang harus anak-anak ingat. Kalau perlu digaris bawahi, dicatat. Ini yang perlu anak-anak perhatikan, tanggal verifikasi nilai oleh anak-anak itu dilakukan tanggal 11 Mei sampai dengan Ya. Ya. Untuk tanggal 11 Mei sampai 12 Juni anak-anak nanti harus verifikasi nilai rapot. Kemudian diingat-ingat tanggal 8 Juni sampai 20 Juni anak-anak harus mengambil PIN. Baik anak-anak mengikuti jalur afirmasi atau jalur zonasi atau jalur prestasi, semuanya pengambilan PIN dilaksanakan tanggal 8 Juni sampai 20 Juni. Jamnya bebas 24 jam karena dilakukan secara online. Kemudian untuk pendaftaran disesuaikan, silakan anak-anak sesuaikan, tentukan dulu anak-anak mau masuk lewat jalur yang mana. Apakah lewat jalur zonasi atau jalur prestasi atau jalur afirmasi. Kemudian dilihat tanggal pendaftarannya tanggal berapa di sini. Kalau jalur afirmasi tanggal 15 sampai 16 Juni, jalur zonasi tanggal 13 sampai 20 Juni dan jalur prestasi yang untuk dari gabungan rapot itu tanggal 25 sampai dengan 27 Juni.
Diingat-ingat ini tanggalnya anak-anak. Anak-anak bisa melakukan latihan setelah anak-anak mempunyai PIN yang sudah diunduh tanggal 8 Juni tadi. Anak-anak disediakan untuk berlatih pada tanggal 13 sampai 20 Juni. Ini anak-anak bisa mencoba mendaftar, tetapi itu sifatnya masih latihan. Jadi belum proses pendaftaran. Karena ini secara online, jadi anak-anak bisa berlatih dulu supaya paham apa-apa nanti yang harus dilakukan saat mendaftar. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan teknis PPDB lewat berbagai jalur yang berlaku di Provinsi Jawa Timur. Dan tadi saya sampaikan bahwa untuk jalur maaf apabila anak-anak mendaftar di sekolah swasta bukan di sekolah negeri, maka biasanya sekolah tersebut mempunyai kebijakan tersendiri pada bidang persyaratannya. Jadi anak-anak yang mendaftar di sekolah swasta, anak-anak harus koordinasi dengan sekolah swasta tersebut. Tidak berpatokan pada juknis ini, karena juknis yang saya bacakan ini adalah juknis untuk pendaftaran di sekolah negeri di Jawa Timur. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator Bu Tiwu. Monggo Bu Tiwu disilahkan. Oke, terima kasih Bu Puji paparannya. Anak-anak itu barusan tentang alur ya. Kalian untuk mendaftar di sekolah lanjutan. Nah, jadi habis ini tolong kalian tolong kalian bertanya, tapi tolong jangan rebutan. Ketika bertanya, nyalakan mic-nya. Nggak usah nyalakan video ya, nggak usah nyalakan video dulu. Jadi nyalakan mic-nya saja. Siapa yang mau bertanya, silakan. Freya, mau tanya Freya? Freya, tanya. Ayo, tanya. Nanti biar nggak tanya-tanya lagi. Mem begini gimana, mem begini gimana, begitu ya. Coba ayo tanya sekarang. Ya Allah, mana betul aku Bu. Siapa ini? Assalamualaikum Bu. Betul ya Allah. Sebutkan namanya di kelasnya. Kapan ya rapot keluar Bu? Ini itu kecil. Maret. Ayo tanya. Udah apa-apa. Suaranya kok terdengar bagus. Siapa ini yang mau nanya ini? Freya kah? Ada. Mana Freya? Orang-orang dia pernah tanya. Ayo. Silakan, mana cara unduh PIN-nya atau apa. Jangan sampai pada waktu kalian harinya itu nanti kalian ketinggalan informasi. Ya, kalau kalian ketinggalan informasi, nanti otomatis itu yang rugi kalian sendiri. Karena biasanya pendaftaran itu biasanya hanya cuma 3 hari gitu juga ya. Freya, mau tanya apa? Kalau seumpamanya nggak terima di sekolah yang kita inginkan, sudah gitu nilainya kita tuh kurang mendukung di SMA kedua, gimana Oh, Freya misalnya daftar 2 sekolah ya. Ya. Terus yang pertama nggak terima. Iya. Yang kedua juga nilainya kira-kira nggak mendukung, itu terus Iya. langkahnya gimana, begitu ya? Ya, Bu Puji, ini ada pertanyaan dari Freya. Freya tuh bertanya Bu Puji, kalau misalnya nilainya tidak masuk ke pilihan pertama sama pilihan kedua, itu kira-kira antisipasinya atau
apa namanya, caranya bagaimana Bu Puji? Mungkin bisa kasih penjelasan. Iya, terima kasih Bu Tiwu dan Freya yang sudah bertanya. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk anak-anak yang merasa nilai rapot semester 1 5 itu kurang atau pas-pasan, maka saya sarankan anak-anak mendaftar lewat jalur zonasi. Ya, jadi kalau lewat jalur zonasi maka tidak memperhitungkan nilai. Tetapi yang menjadi tolak ukur adalah jarak tempat. Misalkan kalian mau mendaftarkan di Pakusari ya, itu jelas anak-anak mempunyai poin yang tinggi karena jarak rumah anak-anak dengan sekolah tersebut sangat dekat. Jadi saran saya untuk anak-anak yang mungkin kalau sudah melihat nanti pada saat verifikasi itu nilainya rendah, maka anak-anak jangan masuk lewat jalur prestasi gabungan, tetapi anak-anak bisa memilih lewat jalur zonasi. Demikian penjelasan dari saya Bu Tiwu dan Freya. Ya, Fre, jadi untuk amannya ya Fre, untuk amannya Freya kalau misalnya mau pingin sekolah di negeri, pingin keterima, jadi lebih aman kalau Freya ikut yang jalur zonasi Fre. Nah mungkin di sini kalau di SMP 2 Mayang itu zonasinya yang paling dekat adalah SMA Pakusari. Jadi di situ kalau di zonasi Freya nanti tidak perlu terlalu risau dengan nilai-nilai yang Freya dapat, karena di zonasi itu, apabila jarak antara rumah Freya dengan sekolah dekat, maka Freya insya Allah kesempatan untuk keterima di situ akan lebih besar. Seperti itu ya, Fre? Ya, Mem. Kecuali kalau Freya nanti salah satunya adalah di SMA Jember seperti itu, zonanya zona yang jauh, maka kemungkinan juga akan lebih kecil keterimanya karena banyak anak-anak yang daftar di sekolah di SMA Jember itu yang rumahnya lebih dekat daripada rumahnya Freya. Iya. Itu ya Freya. Iya, Mem. Ada pertanyaan lagi, Ndok? Ada pertanyaan lagi? Bu Tiwu, saya bisa menambahkan sedikit lagi Bu Tiwu. Halo? Oh iya ya, silakan monggo. Untuk yang ditambahkan tadi betul sekali apa kata Bu Tiwu, tetapi anak-anak juga ingat untuk ketika anak-anak memilih jalur zonasi, anak-anak masih bisa memilih 3 sekolah. Jadi misalkan anak-anak pilih di 3 sekolah tersebut, misalkan anak-anak ingin sekolah di Kalisat misalkan ya. Ketika anak-anak tidak diterima di Kalisat karena anak-anak juga mengisi pilihan keduanya Pakusari, maka otomatis ketika tidak diterima di jalur pilihan pertama itu juga akan masuk ke pilihan yang kedua. Jadi masih boleh untuk memilih 3 sekolah di jalur zonasi. Hanya saja memang peluang terbesar anak-anak kalau di jalur zonasi seperti yang disampaikan Bu Tiwu tadi adalah sekolah yang paling dekat. Seperti itu, Mem. Okay. Seperti itu Bu Tiwu. Monggo dilanjut. Iya, terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelasnya nama? Oh, Ilona. Mem, itu nilai rapotnya kapan keluar, Mem? Kira-kira. Oh gitu ya. Sudah Ilona, pertanyaan lagi? Nilai UN sudah ada kan? Nilai UN berarti tidak ada ya, Mem? Ilona, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup itu Ilona? Pada nilai rapot kan? Nilai UN berarti tidak ada ya, Mem? Pada nilai rapot. Mungkin tuh ada borongan pertanyaan. Kita dulu ya. Oke, Bu Puji. Iya? Bu Puji. Nggih, iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ilona. Tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Claudius Francis. Mungkin Ibu Claudius Francis tidak bisa masuk karena
tidak menggunakan FCC. Jadi tapi Ibu, saya kira Ibu bisa dengar ya Bu ya. Ibu Claudia Francis atau ibunya Marcel ini bertanya. Jadi nilai UN sama nilai rapot itu bagaimana gitu Bu Puji? Apakah anak-anak harus mengambil di sekolah atau bagaimana? Terus kemudian dari Ilona tadi juga apakah nilai UN itu kan nggak ada nilai UN, jadi bagaimana? Nah seperti itu ya Bu Puji pertanyaan dari Ilona tadi. Terus nilai rapotnya itu bagaimana? Juga gitu pertanyaan Ilona. Mungkin diulang tadi di awal, mungkin belum jelas atau masuknya tadi terlambat Bu Puji. Nggih. Baik Bu Tibu, terima kasih Ilona, terima kasih juga Ya, untuk ibunya sama-sama. Marcel yang sudah bertanya dan bergabung di sini. Untuk penerimaan nilai raport ini kita masih dikoordinasikan sekolah, apakah itu nanti nilainya itu kita bagi kita umumkan secara online atau kita kumpulkan anak-anak. Tapi yang jelas nanti raport kita akan berikan ke anak-anak. Raport yang ada di sekolah nilainya akan kita berikan, tetapi kita Bu Puji belum bisa memastikan pembagian ke anak-anak kapan, karena itu dilakukan serentak dan harus sesuai dengan instruksi pusat. Yang jelas ketika anak-anak, tapi saya bisa memastikan ketika anak-anak membutuhkan nilai tersebut, maka saya pastikan bahwa raport itu sudah berada di tangan anak-anak untuk pembagian raport. Hanya saja Bu Puji di sini belum bisa memastikan pelaksanaan pembagian raportnya kapan. Terus untuk masalah nilai ujian nasional, jelas karena tahun ini kita tidak ada ujian nasional, otomatis tidak perlu, anak-anak tidak membutuhkan nilai UN. Tadi di penjelasan itu memang ada yang menyampaikan bahwa masih menggunakan nilai UN, tapi nilai UN yang tahun 2019, bukan UN yang sekarang. Jadi apabila ada siswa yang tahun kemarin mendaftar di tahun ini, mereka kan punya nilai UN. Nah itu ya digunakan berarti nilai UN-nya. Tetapi untuk yang angkatan tahun ini, karena tidak ada UN, otomatis nilai UN-nya tidak diperlukan. Tidak ada, bukan tidak diperlukan, tidak ada dan tidak perlu memasukkan nilai UN. Seperti itu penjelasan dari saya Bu Tibu. Ya, terima kasih. Jadi Ilona ya, untuk nilai UN itu memang tidak ada. Jadi memang nanti Ilona tidak usah menginput nilai UN. Tapi anak-anak, untuk nilai raport itu yang input sekolah ya. Insya Allah nanti sekolah sudah input. Jadi kalian hanya tinggal mengisi NISN-nya aja. Ya gitu ya Bu Puji ya? Iya betul. NISN. Jadi itu sudah sudah tersambung nanti. Kalian tugasnya itu sebetulnya gampang, hanya tinggal mengunduh PIN saja seperti itu. Makanya kalau yang udah ingat NISN-nya, nanti kalian tanya NISN-nya berapa. Ayo kalian tanya. Saya nggak mau jawab lagi kalau di grup lo ya. Tanya lagi. Bingung lagi, ayo. Assalamualaikum. Yang tanya siapa? Waalaikumsalam. Fal, yuk. Jika pilihan pertama itu lewat jalur nilai rapor, Mem, bagaimana yang kedua ikut nilai? Yang kedua itu mau lewat jalur zonasi gitu. Tapi yang pertama ikut jalur nilai rapor. Sudah Novel? Sudah. Oke, Bu Puji, Novel tanya ini Bu Puji. Ya. Kalau misalnya Novel ingin pilih 2 sekolah ya, tapi yang sekolah pertama pakai jalur raport, sekolah yang kedua pakai jalur zonasi, itu apa bisa apa enggak seperti itu Bu Puji? Baik, terima kasih pertanyaannya. Maksudnya jalur raport itu jalur prestasi gitu ya, jalur prestasi. Yang satunya pakai jalur zonasi. Bisa enggak seperti itu? Baik. Monggo. Yang pertama
saya pengen tahu dulu itu sekolah mana, apakah sama-sama di SMA negeri atau yang satu itu berada di wilayah sekolah naungan Kemenak misalkan. Apabila ini sama-sama di SMA atau SMK negeri, kalau dilihat di sini untuk PPDB yang dimaksud jalur prestasi di sini, ini Noval coba diperhatikan, jalur prestasi ini ada dua, jalur prestasi lomba mempunyai sertifikat yang diakui minimal kabupaten dan jalur prestasi gabungan rata-rata rapot. Apabila kamu yang dimaksudkan Noval ini jalur rata-rata rapot, prestasi rata-rata rapot, itu pelaksanaannya itu setelah jalur zonasi. Jadi setelah jalur zonasi pengumumannya selesai, baru dibuka untuk jalur prestasi rata-rata rapot. Tetapi apabila yang dimaksud Noval ini Noval sudah masuk ke sekolah lain, tapi misalkan di sekolah MAN misalkan ya, Noval sudah didaftar di sana tetapi tidak diterima misalkan ya, Noval bisa masuk lewat jalur di sini, lewat jalur zonasi di sini, asalkan tanggalnya masih tidak tertinggal dan tanggalnya ini masih dibuka pendaftarannya, masih bisa Noval, silakan. Jadi karena kalau MAN itu kan sekolah MAN itu kan di wilayah Kemenak, sehingga mungkin alur pendaftarannya itu mereka mempunyai pedoman tersendiri, sehingga sudah dimulai sekarang, sehingga nanti kalau sudah pengumuman dan pengumumannya itu belum melewati pendaftaran jalur zonasi di sini, maka Noval bisa mengikuti pendaftaran lewat jalur di sini, jalur yang di SMA negeri di sini, seperti itu penjelasan saya. Mungkin apa bisa dipahami ya Bu Tibu? Ya, Noval, jadi gini maksudnya Bu Puji itu, kalau misalnya Noval ingin ikut yang jalur prestasi lewat nilai raport, maka kan tanggalnya itu beda nak ya, tanggalnya beda. Tetapi Noval masih bisa ikut jalur yang jalur zonasi karena tanggalnya juga beda di situ. Pokoknya tanggalnya enggak ketutup. Kalau misalnya sudah daftar di jalur zonasi terus mau daftar di jalur prestasi nilai rapor itu gak apa-apa lah Mem. Kalau soalnya ini misalnya kamu masuk SMA 2 gitu. Dilihat tanggalnya, Val. Tanggalnya di situ biasanya jalur zonasi itu jalur yang paling terakhir. Jadi biasanya jalur yang awal-awal itu jalur prestasi lewat prestasi olahraga, lewat prestasi raport, seperti itu Noval. Tetapi setelah itu yang terakhir itu lewat jalur zonasi. Seperti itu nak. Gitu ya Bu Puji ya. Ya Mem, misalkan sudah yang dimaksud Noval tadi, Noval mau daftar ke SMA 2 misalkan ya, tidak diterima. Lewat jalur apa itu misalkan? Kalau misalkan lewat jalur nilai kan bisa menyantumkan pilihan sekolah yang pertama, misalkan SMA 2. Terus pilihan keduanya mungkin SMA Pakusari, otomatis ketika tidak diterima di SMA 2 otomatis jatuhnya kan di pilihan yang keduanya. Jadi bisa trik seperti itu. Jadi boleh misalkan Noval mau memilih mengikuti lewat jalur prestasi. Maaf ini, tapi yang prestasi di sini adalah prestasi nilai rapot rata-rata rapot semester 1 sampai 5 ya, yang bisa memilih 3 sekolah. Apabila yang dimaksud di sini ini jalur prestasi lewat lomba itu hanya 1 sekolah ya. Jadi kalau yang dimaksud Noval di jalur prestasi yang nilai rapot semester 1 sampai 5 itu bisa memilih 3 sekolah gitu Mem. Terima kasih. Gimana Noval? Jadi pilihan yang kedua ikut yang
jalur prestasi nilai rapor berarti juga ya, Mem? Eh, apa Noval punya sertifikat yang tingkat kabupaten misalkan? Untuk jalur ya. prestasi itu, ya Val, teruskan Val. Untuk jalur prestasi Val itu harus memberikan atau memberikan bukti bahwa Noval pernah ikut kejuaraan dan menang, seperti itu ya, dan menang. Biasanya juara 1, 2, 3 gitu aja. Nah, itu nanti yang akan dijadikan sebagai dasar untuk prestasi. Nah, tetap seandainya Noval tidak ada sertifikat untuk itu, maka Noval ikut yang jalur zonasi aja. Yang jalur zonasi, tetapi Noval bisa milih yang pilihan pertama itu misalnya SMA 1 Jember atau SMA 2 Jember. Nah, pilihan yang keduanya itu Noval milih SMA yang selain SMA 1 atau SMA 2. Kalau bisa SMA-nya yang di zonasi kita saja. Jadi misalnya SMA 1 pilihan pertama, pilihan keduanya SMA Pakusari. Mungkin seperti itu ya Bu Puji ya? Iya betul sekali Bu Tiwu, seperti itu. Yuk, Noval ya Pak Nak? Ada lagi? Unek-uneknya keluarkan aja sekarang. Yang lain ada pertanyaan? Noval ada pertanyaan lagi Nak? Sudah Bu, makasih. Sofka? Mungkin perwakilan yang mau ke SMK, Sofka mau tanya? Tanya yang di malam itu, Mem. Ya udah tanya aja ke Bu Puji Nak. Kan tadi malam itu Sofka nanya ke Mem Tiwo soal pendaftaran SMK itu yang ngisi nilai raportnya dari sekolah kan? Iya, dari sekolah. Berarti yang saya cuma ngundupin doang. Iya Nak. Jadi kita dari sekolah nanti tanggal berapa itu lupa itu saya. Jadi kita dari sekolah sudah input nilai kalian. Jadi kalian itu tidak usah minta raport ke sekolah, tidak usah nyerbu Pak Lukman ya. Untuk minta nilai raport, jadi tunggu aja di rumah. Nanti kalau sudah harinya kalian untuk mengunduh PIN, nah kalian unduh PIN dari rumah. Mem, bisa menambahkan sedikit Mem? Iya, monggo Dek. Untuk betul untuk yang mengisi nilai semester 1 sampai 5 itu adalah sekolah. Tetapi nanti anak-anak juga harus pada saat proses pengunduhan PIN itu anak-anak harus memverifikasi apakah nilai yang sudah di entry oleh sekolah itu sudah benar atau tidak. Nah, untuk proses verifikasi tersebut mungkin disitulah anak-anak yang membutuhkan data untuk mencocokkan nilai yang di entry apakah itu benar atau tidak untuk selanjutnya konfirmasi ke sekolah apabila terjadi salah ketik. Jadi mungkin di situ yang mungkin nanti anak-anak butuh rapotnya pada saat verifikasi tersebut untuk melakukan verifikasi seperti itu. Jadi tapi itu masih tanggal ini untuk verifikasi dan validasi ini tanggal 11 Mei sampai 12 Juni. Artinya misalkan rapotnya itu belum diterima pada tanggal 11 Mei. Anak-anak tidak perlu tidak perlu anak-anak cemas karena untuk verifikasi nilai rapot itu batasnya sampai 12 Juni untuk verifikasi nilai
rapot. Dan untuk pengambilan PIN itu tanggal 8 sampai 20 Juni. Rentangan waktunya itu masih sangat lama sekali. Jadi memang disediakan waktu untuk anak-anak untuk meng-cross check verifikasi nilai, memastikan bahwa nilai yang di entry sekolah itu sudah benar. Seperti itu. Oh, oke, Sofka. Jadi kan sekolah input nilai anak, terus kemudian nanti ditentukan kalian akan mendapatkan raport itu tanggal berapa tadi. Nah, setelah itu pada waktu sebelum mengunduh PIN, nanti Sofka lihat dulu, cek dulu nilai raport yang telah diinput oleh sekolah. Nilai raportnya itu ada 4, cuman Sofka tidak semua mata pelajaran, hanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama IPA. Dilihat mulai dari semester 1 sampai semester 5 sudah betul atau tidak. Kalau sudah betul, verifikasi bahwa itu betul. Tapi kalau misalnya salah, misalnya Sofka bahasa Inggris semester 5 dapat 80, tapi di situ salah ketik di 89 misalnya. Ya konfirmasi ya. Kalau itu salah ke sekolah, biar nanti sekolah yang membenarkan. Seperti itu ya Bu Puji? Ya benar, Mem. Seperti itu. Ya, yang lain sudah ada pertanyaan lagi, Sofka? Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Yang lain, ayo Raffi, Pinky mungkin barusan menghidupkan mic, mungkin mau bertanya. Pinky, silakan tanya nak. Oh ya, anak-anak tolong diisi presensi ya, itu sudah ada kliknya, sudah ada join link untuk absensi, untuk absen. Jangan diketik di situ absennya ya, ketik di linknya itu ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya nak? Ayo, siapa lagi mau tanya? Silakan hidupkan mic-nya. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh ya, Raffi. Itu Bu, misalnya ya Bu, kan saya mau daftar di SMA Kalisat ya Bu, pakai jalur zonasi. Misalnya kalau pas tidak diterima tuh Bu lewat jalur zonasi, bisa Bu daftar di SMA Kalisat pakai nilai raport gitu Bu. Monggo Bu Puji. Gini, untuk pendaftaran lewat jalur zonasi, Ya, Mbak. anak-anak kan diharuskan untuk memilih 3 sekolah. Jadi untuk setelah anak-anak tidak diterima lewat jalur zonasi, misalkan pilihan pertama tidak diterima, maka otomatis anak-anak kan akan diterima di pilihan yang kedua. Nah, kalau sudah diterima di pilihan kedua, ini yang kemarin saya juga di Juknis itu disampaikan kalau sudah diterima di satu sekolah dan tidak diambil, maka dianggap mengundurkan diri dan PIN-nya tidak bisa digunakan untuk menggunakan di jalur berikutnya. PIN sementara yang saya di Juknis saya juga seperti itu. Tapi ini nanti untuk pertanyaan tersebut saya konfirmasi di sekolah barusan di Kalisat juga masih belum mendapatkan informasi yang jelas. Apakah setelah misalkan di pilihan di Kalisat nggak terima, otomatis kan siswanya tersebut sudah diterima di sekolah yang lain. Apakah setelah diterima di sekolah lain itu masih bisa daftar di jalur di sekolah lagi untuk melakukan pendaftaran lagi? Itu kalau saya melihat dari kata-kata di Juknis sepertinya itu tidak bisa. Jadi setelah siswa diterima di semua jalur, di salah satu jalur,
maka itu harus didaftar ulang. Kecuali misalkan di jalur zonasi anak-anak tidak diterima di pilihan pertama, kedua, ketiga, itu tidak diterima semua, maka ini bisa mengikuti jalur berikutnya, jalur lewat rata-rata rapot. Kalau sudah tidak diterima ketiga-tiganya, itu baru bisa lewat ke jalur rapot daftar lagi karena tidak diterima. Tapi kalau posisinya itu sudah diterima di salah satu sekolah lewat jalur zonasi, maka sepertinya itu tidak bisa pinnya sudah tidak bisa lagi digunakan untuk melalui jalur berikutnya. Seperti itu Bu Tibu. Terima kasih. Halo? Ya, gimana Vicky? Tidak apa masih ada yang masih mengganjilnya? Tanyakan aja. Maaf Bu Tibu, Itu Bu, berarti tidak bisa ya Bu, misalnya. gimana? Misalnya kan wis daftar gitu ya Bu, misalnya di Kalisat pas daftar lewat zona itu Bu. Berarti tidak bisa ya Bu, misalnya pas tidak diterima langsung itu Bu. Maaf ya, lihat di pilihan keduanya kamu diterima atau enggak. Maksudnya itu seperti itu. Jadi misalkan di pilihan pertama kan kamu memilih Kalisat, pilihan keduanya Pakusari. Lihat di Pakusari itu kamu diterima atau enggak gitu. Kalau sudah diterima, maka otomatis sementara ini di Juknis bahasanya itu seperti itu. Kalau sudah diterima, tidak di satu sekolah yang terdaftar sudah diterima, maka tidak bisa mengikuti pinnya, tidak bisa digunakan lagi kalau tidak daftar ulang gitu. Tetapi kalau misalkan kamu itu nggak keterima semua di pilihan pertama, kedua, ketiga, maka masih bisa mengikuti jalur prestasi. Tapi ya, ini masih saya konfirmasi ke sekolah bersangkutan. Jadi kalau misalkan ada perubahan, nanti bisa saya sampaikan lagi apa bisa, karena saya sudah mencoba meraih informasi tentang pertanyaan yang disampaikan tadi. Saya sudah antisipasi apakah kalau seperti itu bisa atau tidak, dan sekolah tersebut masih belum bisa memastikan apakah kalau sudah diterima di sekolah lain bisa masuk lewat jalur prestasi rata-rata rapor seperti itu. Jadi untuk sementara ini menurut Juknis yang saya baca itu sepertinya tidak bisa, Nak. Terima kasih. Oh iya sudah Bu. Ya, makasih ya Bu. Jadi Rafiki, nanti kan ada pada waktu pendaftaran kan ada nanti ada ya. Iya sudah Bu. Atau begini Bu Tibu, mungkin gini ya, kalau saya lihat itu kan pengumuman jalur zonasi itu tanggal 25 Juni. Sedangkan jalur prestasi pendaftarannya itu kan juga tanggal 25 Juni. Kalau misalkan mencoba saja atau bisa atau enggak, mungkin bisa dicoba. Kan masih ada waktu daftar ulang tanggal 25 sampai 26 Juni. Jadi saat pengumuman itu sudah diketahui diterima atau tidak, misalkan tidak diterima, terus mencoba daftar lewat jalur rata-rata rapot, itu masih ada kesempatan. Jadi mungkin bisa dicoba. Apabila tidak bisa atau gagal, mungkin terpaksa harus mendaftar ulang di jalur di mana dia diterima di sekolah pilihan keduanya tadi. Mungkin bisa seperti itu. Nah, nanti ini pertanyaan dari siapa ya? Rafiki tadi, Rafiki. Fitri 9B. Oh, Rafiki ya. 9B, Kalau Bu misalkan Puji. ada Bu Puji mendapatkan informasi lagi, ada informasi baru lagi, nanti
saya bisa mengkomunikasikan itu di grup kelas. Terima kasih. Iya sudah Bu. Nah, gitu ya. Iya Bu. Kalau Rafiki mau coba-coba mungkin bisa. Tapi kalau misalnya nggak mau coba-coba, ya udah pilih aja. Ya, toh jalur zonasi juga pasti pakai nilai rapot. Hanya sebenarnya yang sebenarnya lebih berat. Tapi insya Allah. Ya, yang lain mungkin ada pertanyaan? Ayo silakan. Yang mungkin tidak bisa bertanya lewat FCC ya, lewat ini karena masuk bukan lewat FCC, jadi kalian boleh bertanya dengan menggunakan chat di kolom chat. Nanti saya yang akan bacakan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Anissa mungkin? Nadia? Bukan mic-nya, Nak. Nanda, mungkin mau tanya? Mem, Soka mau tanya. Oke, Soka silakan. Mem, itu kan misalkan anak-anak kan ada yang nggak punya HP, pas nggak tahu informasi ini itu gimana? Ya, sebetulnya tugasnya itu tugasnya anak-anak ya. Tugasnya yang apa? Tugasnya yang memberitahu teman-temannya yang memang nggak punya HP. Dan juga sebetulnya anak-anak yang punya HP itu dimotivasi untuk cari tahu kabar apa yang ada di sekolah. Jangan hanya diam aja ya. Seperti itu, Sofka. Jadi mungkin Sofka mau berbaik hati untuk memberitahukan teman-temannya secara secara langsung. Baik sekali itu, Sofka. Ya masa mau ke rumahnya satu-satu? Ya enggak begitu. Ya, memang harus dari anaknya ya, yang dari anaknya sendiri yang harus cari informasi begitu ya. Oh, Bu Puji itu ada pertanyaan, tapi dia nanyanya lewat WA. Okay. Saya ngeliat tadi riwah WA versi WA sih. Anak-anak ini Jen. Iya. Mereka ada yang bertanya begini, SMK itu ada jalur zonasi atau tidak, Bu Puji? Gitu Bu Puji. Oh, okay. Baik, terima kasih. Untuk SMK tidak ada jalur zonasi. Okay. Jadi untuk SMK tidak ada jalur zonasi, yang ada jalur reguler. Jalur reguler, jadi setelah jalur PPDB, perpindahan tugas orang tua, dan jalur lomba, prestasi lomba, itu ada jalur reguler yang prosentasenya 75% yang memakai nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5. Tidak ada jalur zonasi kalau di SMK. Tapi mungkin Bu Puji ya, pilihan program ya Bu, kejuruan ya Bu Puji? Iya. Gimana? Kan kalau di SMK itu kan nggak bisa pilih, misalnya Soka pilihan pertama di SMK 3, pilihan kedua di SMK 1 kan nggak bisa ya Bu Puji? Gini Bu, untuk di SMK itu siswa bisa memilih 2 sekolah. Itu sekolah yang jenis pilihannya itu bisa di sekolah yang sama, 2 jurusan yang berbeda, 2 program yang berbeda, atau di 2 sekolah yang berbeda bisa. Misalkan Sofka mau daftar di SMK 3 jurusan manajemen multimedia. Terus pilihan keduanya tidak di sekolah tersebut tetapi di sekolah lain, tetapi mengambil jurusan yang sama juga, multimedia, bisa, boleh. Jadi kalau di SMK itu boleh mengambil pilihan di satu sekolah yang sama dengan jurusan yang berbeda, atau di sekolah lain dengan jurusan yang
sama atau berbeda, seperti itu Bu. Yang tidak boleh itu apabila pilihan pertamanya itu SMK, pilihan keduanya itu SMA. Jadi kalau SMK pasangannya Kalau ya di sekolah, SMA, uh-uh. SMK pasangannya ya SMK gitu. Jadi seperti itu Bu. Halo. Oh, ya suka ya. Jadi Sofka dan anak-anak yang milih SMK nanti, jadi nggak boleh ya. Nanti kalian yang pilihan pertama SMK, pilihan kedua SMA Pakusari gitu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi boleh misalnya sama-sama SMK-nya, pilihan 1 SMK 1, pilihan 2 SMK 2, tapi dengan jurusan yang berbeda atau jurusan yang sama nggak apa-apa. Atau pilih 1 SMK saja. Misalnya Sofka mantep di SMK 3 dengan 2 jurusan, milih 2 jurusan yang berbeda gitu. Nggak apa-apa seperti itu. Tadi ada yang bertanya seperti itu ya di WA tadi. Mudah-mudahan dia ikut di sini. Yang lain ayo silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Ayo silakan. Ngobrol-ngobrol kita, sudah lama, sekian lama kita tidak bertemu ya. Ayo, sudah? Sudah mungkin Sudah Bu. tidak ada pertanyaan lagi? Sudah mungkin Mem. Oke, baik anak-anak ya. Bu Puji gimana? Baik, sudah Mem. Sudah mungkin sudah tidak ada pertanyaan, dan kalau ada informasi baru terkait Ilona, halo. ini, PowerPoint-nya bisa dikirim lewat WA. boleh. Boleh. Gimana Ilona yang keras? Dekatkan mic, Nak, suaranya. Halo Ilona. PowerPoint-nya bisa dikirim lewat WA. Kenapa Nak? PowerPoint-nya bisa dikirim lewat WA. Oh, Bu Puji, anak-anak minta PowerPoint-nya nanti bisa di-share ke saya ya Bu Puji. Nanti saya share ke anak-anak di grup WA. Boleh, boleh sekali dan bisa sekali. Oke. Oh, Bu Puji ada pertanyaan ini barusan di kolom chat. Ada yang bertanya bagaimana cara Bu mau tanya caranya buka PIN, atau mungkin maksudnya mengunduh PIN itu bagaimana? Seperti itu Bu. Ini dari Davi. Siapa ya Davi itu? Nggih, coba nggih. Proses pengunduhan PIN. Davi. Ayo Davi. Oh Vita Ya. Indriani, anaknya Bu Puji ya. Ya. Ayo Fit, tanya sendiri Fit. Baik. Bisa saya jawab, Bu? Atau masih? Iya. Silakan Bu Puji, monggo. Nggih. Untuk mengunduh PIN, Cara mengunduh PIN-nya anak-anak mungkin. masuk ke login ke situs ppdbjatim.net di sini ya. Login ke ppdbjatim.net dengan menyiapkan NISN dan nomor UN. Jadi yang pertama perlu anak-anak siapkan itu NISN-nya, kemudian nomor UN-nya ya. Nah, silakan anak-anak setelah informasi itu, oh ya, siapkan juga kartu keluarga. Ya, atau kalau tidak punya kartu keluarga bisa memakai surat keterangan domisili, dan siapkan juga surat keterangan kelulusan. Ini memang belum dikasihkan, tapi nanti anak-anak akan menerima surat keterangan lulus, dan surat keterangan lulus ini akan digunakan untuk mengunduh PIN ya. Jadi proses pengunduhan PIN itu melalui login ke situs ppdbjatim.net ya. Seperti itu.
Nanti di situ sudah ada instruksinya mau apa yang dimasukkan dulu gitu. Sudah anak-anak tinggal masuk ke PPDB Jatim dan Net dan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Terima kasih Bu Tiwu, seperti itu kita. Oke. Oke kita jadi mengunduh pinnya nanti pada hari yang ditentukan kita nanti harus masuk ke situs ppdbjatim.net ya. Jadi dengan mengunduh pin itu dengan masuk ke situs itu nanti kalian bisa mengunduh pin. Jadi harus itu ya disiapkan dulu NPSN mungkin kalau langsung aja kalian dari rumah saja. Kita ya Pak. Kita sudah paham ya. Ada pertanyaan lagi sayangku? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada, Bu. Ada, Mem. Ada siapa? Nanda. Nanda? Iya Nanda. Yuk Nanda. Yang mau apa? Tuh, lupa. Itu Kenapa, Mem, Nanda? kalau mau ngunduh PIN ya Mem, kan pakai nomor UN sama NISN. Nomor UN-nya itu dari mana Mem? Di rapot apa? Oh itu. Yuk Bu Puji monggo. Baik, terima kasih Nanda. Untuk nomor UN nanti kita akan berikan mungkin berbarengan saat anak-anak kita bagikan rapot yang semester genap, disertai anak-anak akan diberikan nomor UN oleh sekolah. Jadi nomor UN anak-anak akan diberikan oleh sekolah, nanti kita berikan. Memang saat ini belum diberikan, nanti kalau sudah waktunya, tanggalnya masih belum ditentukan, akan kita bagikan ke anak-anak. Terima kasih. Oke, gitu Nanda? Iya Mem, makasih. Ya. Oke. Ya. Ini Bu Puji dari Yulia Amalia bertanya. Pertanyaannya, saya mau tanya, yang dimaksud latihan di jalur zonasi SMA itu maksudnya ya apa ya? Okay. Tadi mungkin Bu Puji yang menjelaskan itu loh, kalau sudah dapat PIN nyoba begitu iya. loh, nyoba latihan gitu loh Bu Puji. Inje. Betul. Di jalur zonasi ini pada tanggal 13 sampai 20 Juni ini dikasih kesempatan untuk latihan. Maksudnya ini kan anak-anak ini masih bingung cara daftarnya bagaimana gitu, seperti itu. Jadi nanti pada saat tanggal 13 anak-anak bisa masuk ke situs tersebut PBDB tadi untuk mencoba mendaftar, tetapi itu tidak dihitung sebagai pendaftaran, hanya sebagai latihan pada tanggal 13 sampai 20. Dengan demikian, anak-anak kalau mengikuti latihan, nanti anak-anak sudah paham, oh ternyata proses pendaftarannya lewat situs itu seperti itu Bu, maksudnya. Jadi latihan itu latihan mendaftar gitu. Anak-anak bisa masuk ke situs tadi, ke alamat tadi PPDB Jatim tadi untuk melakukan latihan daftar gitu, tapi masih latihan gitu. Terima kasih. Kalau tidak ikut sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan rugi kalau sudah disediakan waktu untuk latihan nggak ikut daftar. Sebetulnya tidak harus untuk latihan ini, tetapi saran saya anak-anak mengikuti latihan untuk tahu bagaimana mekanismenya pendaftaran. Terima kasih. Oke, Yulia mungkin bisa tanya sendiri, hidupin mic-nya ya nak ya, jadi mungkin bisa bertanya sendiri ke Bu Puji. Jadi begini anak-anak semuanya,
Latihan itu sama dengan seperti kalian simulasi UNBK kemarin, ya. Itu latihan kan. Jadi bagaimana cara kalian login, bagaimana cara kalian mengisi beberapa data, seperti itu. Jadi ketika pada waktu pendaftaran yang sesungguhnya kalian tidak bingung lagi. Intinya seperti itu. Jadi lebih baik kan ada tanggal pada waktu kalian diperbolehkan untuk latihan. Waktu latihan kalian masih bisa tanya-tanya. Kok tanya Bu Puji, mungkin tanya Mentiwu, boleh, silahkan. Nah, pada waktu latihan itu. Jadi dengan seperti itu pada waktu pendaftaran pas hari hanya kalian tidak lagi tanya-tanya macam-macam, ya, atau bingung seperti itu. Jadi pada waktu pendaftaran kalian sudah benar dan bisa data kalian itu bisa terverifikasi. Oke, ada pertanyaan lagi Yulia, mungkin bisa nanya langsung, nggak apa-apa nak, silakan hidupkan mic-nya. Siapa lagi yang mau tanya? Yang jelas begini anak-anak, jadi untuk pendaftaran di SMA ataupun SMK itu tidak ada pendaftaran kolektif dari sekolah. Sekolah hanya menginput nilai kalian saja, kalau kalian masing-masing. Dilihat nanti tanggalnya, hari ini saya mengundupin, hari ini saya latihan. Coba tolong dicermati itu. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, apakah nanti ada pendaftaran kolektif. Bertanya apabila ada sesuatu yang mungkin nanti minta minta itu ya di share PPT-nya Bu Puji, mungkin di satu SMK 1 misalnya dengan jurusan kalau SMK 1 itu multimedia misalnya. SMK 2 Raffi mau pilih jurusan mesin misalnya. Boleh nak, boleh seperti itu boleh. Yang tidak boleh kalau Raffi milih pilihan 1 SMA 1 SMK 1 Jember, pilihan kedua SMA 2 Jember, itu yang nggak boleh. Seperti itu ya Raffi. Ya Mem, makasih Mem. Ada pertanyaan lagi yang lain? Bu Puji kayaknya ada salah sinyal. Sudah Mem, saya sudah kembali. Halo. Kenapa kau keluar? Tadi terlempar. Nggih. Mungkin sudah Mem? Ya. Waktunya sudah 10.32. Ya, mungkin sudah. Oke anak-anak, bagaimana sayang? Semuanya sudah? Tidak ada pertanyaan lain? Do, mau tanya Do? Oh enggak, sudah langsung ditutup sama itu. Oke anak-anak, terima kasih Bu Puji sudah memberikan paparan tentang cara untuk melanjutkan PPDB, cara untuk untuk masuk PPDB pada tahun ini, tahun yang penuh dengan cobaan ya, mungkin kita harus melakukan semuanya serba dari jauh, dari jarak jauh. Anak-anak juga, ini anak-anak generasi hebat ini yang tahun sekarang ini, karena generasi yang sudah terpilih, kawan lulus tanpa ada ujian apapun gitu ya. Tapi insya Allah kalian mudah-mudahan sukses semua ya nak ya. Amin. Terima kasih Bu Puji, terima kasih anak-anak yang sudah gabung, teman-teman dari grup guru mengajar untuk Nusantara yang tadi sudah berkenan hadir.
Anak-anak tolong jangan lupa kalian isi link ya, isi link untuk absensi. Jangan ditulis di situ. Ya, ada yang ditulis di situ. Saya bilang absensi langsung ditulis namanya suka. Absen begini jangan. Ya. Jadi langsung di linknya itu kalian isi. Yang belum mengisi tolong diisi linknya absensi. Ya, ya. Oke. Baiklah, terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih kehadiran kalian dan waktu kalian yang sudah sempat menyempatkan diri untuk mengikuti bimbingan dari link FCC di sini. Dan kalau misalnya nanti kalian masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan ya, boleh bertanya, terutama kepada Bu Puji mungkin yang lebih paham untuk masalah pendaftaran di SMK. Kalian boleh langsung japri Bu Puji, boleh langsung misalnya lah kan, kalau Mempi tidak tahu nanti Mempi tanya Bu Puji. Terima kasih Bu Puji, terima kasih. Baiklah, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.